Ketemu lagi di Sabado Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acaranya ngobrol santai di hutan, adem lah. Kita sambil ngopi-ngopi. Ya udud nggak apa-apa ya, karena saya penggemar salah satu udud lah ini merokok. Ya kan Dan? Iya. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Ini salah satu pengkonten juga ya buat ini Mapai Channel. Kita ngobrol sedikit, kebetulan salah satu tentang persilatan gitu kan Dan ya. Oh boleh. Tentang persilatan boleh. Itu kan olahraga juga ya, budaya kita orang Sunda. Ya santai aja kita sambil makan. Oke, siap, saya juga mau sampai udut. Teman-teman makan. Santai aja lah ini, makan buah. Jangan anggap serius ini mah, heureuy lah gitu. Siap. Hiburan kan. Saya juga kebetulan orang Sunda, Jawa Barat ya kan Dan ya. Sempat terenyuh atau tergugah tentang silat, cuman mungkin sekarang usia lah udah ini udah capek, udah haheho. Jadi mau sedikit lah gitu ya membahas tentang silat, kegunaannya atau disebut manfaatnya gimana gitu kan, biar baraya semua tahu kalau misalkan kita terjun di bidang silat itu kita ada makna-makna tersendiri gitu kan. Itu bagaimana manfaat dari olahraga itu? Gini ya, sebelumnya teman-teman saya suka manggil Om Bud gitu. Biar lebih akrab ya Om. Betul. Jadi gini Om, pencak silat itu sebetulnya adalah memang budaya asli Indonesia ya. Memang banyak dikembangkannya yaitu di Jawa Barat. Pada awalnya, pada zaman sejarah pun memang dari zaman sejarah pun ada. Cuman ada yang disebut aliran. Nah, aliran itu ada beberapa di Indonesia, sangat banyak sekali, baik yang di Pulau Jawa Barat, Pulau Jawa ataupun yang ada di luar Pulau Jawa pun. Nah, arti aliran itu sebetulnya itu adalah lebih dari sumber. Nah, itu. Jadi aliran pencak silat. Nah, itu sumber jurus. Nah, kalau untuk perguruan-perguruan yang mendirikan, taruhkan ada seperti Panglipur. Ya maaf, kalau Kang Dadan sendiri dari perguruan Panglipur. Iya maaf ya itu. Ada Gajah Putih, Cikalong, Cianjuran, semacam banyak lagi lah. Yang dari Jawa pun juga saya tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak. Mande Muda ya. Itu yang saya ingat. Malahan kalau nggak salah itu dari Kalimantan pun ada. Ada betul, dari luar Pulau Jawa pun itu aliran silek itu silek ya, dari Minangkabau ada. Nah, yang saya tahu setelah saya terjun ke dunia persilatan, saya juga masih belajar sebetulnya. Nah, itu aliran itu semacam sumber dari jurus. Aplikasi. Sumber. Sumbernya. Apa bedanya aliran dengan perguruan? Nah, kalau perguruan yaitu yang membuat organisasi atau yang
merangkai dari aliran tersebut. Itu yang saya tahu. Ya. Jadi misalnya aliran Cimande, nah itu penyerapannya perguruan itu misalnya dari Cimande, makanya dari Cimande itu mengambil alirannya dari Cimande, makanya ada rangkaian jurus-jurus lagi. Nah di sana terciptalah suatu karya oleh seorang guru besar yang dinamakan guru besar, tokoh pendirinya itu. Nah semakin kesini ya memang sangat dikembangkan, banyak sekali ciri khas jurus-jurusnya masing-masing sesuai dengan penyerapan aliran tadi. Makanya setiap perguruan itu pasti ada ciri khas yang ada perbedaan. Itu jangan heran. Karena jadi ciri khasnya ya, itu ya dari karena perguruan itu. Itu mengambil dari ya karakter seseorang, gitu. Jiwanya seseorang. Karena pencak silat itu mengandung filosofi juga. Nah, selain itu pencak silat juga mengandung 4 unsur, Om Bun. Pertama, kita akan belajar mental spiritual. Yang kedua, udah jelas kita belajar bela diri. Betul. Yang ketiga, ada yang dinamakannya aspek seninya. Budaya kita kan. Ya, semacam budaya kita. Dengan alat musik yang tradisional seperti kendang pencak. Kalau Jawa Barat itu trompet itu kan. Ya. Dan yang keempat, olahraga prestasi. Jadi kalau kita belajar pencak silat, manfaatnya itu akan mencakup 4 aspek itu. Oh gitu. Jadi memang positif banget gitu ya kadang-kadang. Pertama kita akan dapat mental spiritualnya. Kita akan menghargai terhadap kebudayaan Indonesia. Udah jelas. Jadi kita mengurus namanya apa? Ikut melestarikan. Melestarikan budaya. Kita akan mengenal yang namanya bela diri, itu jelas. Betul. Nah, dari mental spiritual itu kita juga akan mengenal juga lebih peka lagi terhadap keagamaan juga sebetulnya. Karena pencak silat memang sebetulnya semacam sunatnya lah gitu. Itu juga membangun karakter. Nah, membangun pribadi yang utuh, kepribadian. Betul. Kita akan belajar etika yang baik. Kita akan belajar sopan santun terhadap Nah, itu orang tua. Itu baraya semua ya. Iya. Jadi memang manfaatnya itu besar sekali ya. Besar. Dari di samping kita membangun karakter diri sendiri. Betul. Dengan silat itu kadang aya peribahasa silaturahmi itu ya. Betul, itu yang paling utama. Jadi banyak. Iya. Kalau bahasa Sunda mah dulur-dulur ya. Banyak kenalan lah gitu. Itu pengalaman saya selama terjun ke silat, khususnya di Panglipur. Saya sangat banyak merasakan pengalaman yang luar biasa, terutama itu yang silaturahminya. Betul. Kita akan kenal dengan semua orang. Ya walaupun dalam ruang lingkup orang kayak pesilat. Organisasi. Ya. Tapi kita juga akan luas gitu. Betul. Kita jadi tahu daerah-daerah mana orang-orang yang yang kita nggak kenal jadi kenal. Karena itu ada silaturahmi. Contohnya kita kalau ada semacam penampilan atau event yang diikuti semacam kejuaraan pencak silat, nah di sana akan terjalin silaturahminya dengan sesama perguruan juga sesama jawara-jawara seperti itu. Iya. Tapi betul. Selain itu juga manfaat yang paling tinggi kita belajar pencak silat itu yaitu untuk satu, membentuk karakter itu yang paling utama. Betul. Karena kepribadian yang utuh terbentuk dengan jiwa yang memang kita mencintai budaya itu sendiri. Jadi lah terbentuk semacam karakter yang mengarahnya alhamdulillah ke arah yang baik, yang positif gitu. Betul. Kalau masalah kreativitas bisa silatnya itu relatif lah, bisa dipelajari walaupun tadi Om berbicara udah tua nggak menutup kemungkinan. Jadi tidak ada batasan. Karena selama kita pengen belajar, selama kita ada niat pengen bisa, insya Allah pasti bisa. Siap. Insya Allah kedepannya lah saya itu semacam itu. Betul. Karena ya di silat gimana ya, saya bisa silat tapi kadang saya juga ada perasaan takut sama orang. Nah itu iya memang itu. Iya.
Jadi bela diri itu bukan kita kayak maaf Iya, bukan iya. kayak preman gitu. Cuman kita menjauhkan dari hal-hal yang Nah, seperti itu. itu. Heeh. Jadi Jadi itu norma-norma dan etika ya. iya, Heeh. kalau saya lihat orang misalnya ada yang semacam apa lagi kayak Ribut-ribut gitu. ribut-ribut Heeh. atau lagi kayak slack kayak Heeh. gitulah. Mau misah tapi nggak mau gitu. Heeh. Bukannya nggak mau misah karena takut, tapi saya berpikir lebih baik diam sajalah Takut daripada kena takut apa celaka. salah Nah, gitu. Betul, takutnya mereka yang takut celaka atau saya Ya. yang celaka. Lebih baik mencari bela dirinya Nah, keselamatan betul, itu. itu. Iya. Ini Kang Dadan maaf ya, ini Iya. kan mungkin baraya-baraya semua ini ada yang apa disebutnya punya anak yang masih sekolah lah ya. Betul, Nah, benar betul. sekolah. Misalkan si orang tuanya itu dimasukkan ke silat. Iya. Itu kan bisa apa maksudnya prestasi ya. Ya. Itu bisa disebutnya membantu kalau misalkan kalau SMP mau ke SMA itu jalur prestasi dari silat ini bisa membantu juga. Bisa juga ya. Iya. Nah, baraya semua jangan takut ini kalau misalkan ada anak-anak yang mau ikut silat ke Panglipur misalkan jalur prestasi pun kalau masuk sekolah kalau anaknya memang berprestasi ada bakat itu bisa dibantulah nanti ya dibantu untuk ke apa disebutnya sekolah favorit mungkin gitu ya. Dan mungkin gini, saya juga berorganisasi juga, ada ketuanya juga namanya Pak Asep Dedi. Kebetulan di wilayah Cikole yang megangnya Pak Asep Dedi Suherman. Gitu, kalau ya. Saya hanya asisten melatih saja lah. Melatih saja ya. Sambil belajar lah gitu. Ke junior saya. Betul. Membagikan lagi ilmu. Betul. Yang apa saya sudah punya. Nah itu. Nah di Pasif juga kan itu ada organisasi. Memang Pasif juga itu di eskul pencaksilat. Di sekolah di juga. Sekolah juga. Itu jaringan Pasif sangat luas. Nah semisalnya kalau misalnya seorang anak yang ingin belajar, ingin mengejar cita-cita ya yang paling utama misalnya untuk prestasi itu memang disalurkan. Nantinya disalurkannya dia akan melewati masa-masa yaitu belajar. Setelah belajar nanti mahir bisa nanti diikut sertakan dalam kejuaraan. Di sanalah arahinlah ya wadah untuk mencari prestasinya. Nanti kejuaraan itu yang akan menentukan kualitas si anak itu sendiri. Iya. Misalnya kalau anaknya ulet, anaknya rajin, anaknya memang berbakat sangat baik, itu pasti insya Allah pasti juara. Nah di sana kejuaraannya itu nanti kan dapat semacam piala, medali, sertifikat atau piagam penghargaan. Nah itu bisa masuk nanti ke sekolah membantu untuk jalur prestasi. Nanti begitu masuk ke sekolah salah favorit, satu poin lah ya. Nah jadi untuk bagi anak-anak manfaatnya yaitu untuk mengejar prestasi. Nah di sanalah prestasi akan dihargai. Iya. Selain dia punya keahlian, dia punya poin itu gitu. Pun kebanggaan bagi orang tua jelas. Apalagi yang orang tuanya itu yang suka melestarikan budaya yang mendukung, apalagi orang tuanya sangat mendukung, itu pasti anaknya akan maju. Betul. Karena apa? Silat kan olahraga, itu mengembangkan bakat juga. Betul. Nah itu, Om. Oke, mungkin cukup ya cuman sekilas lah ya, ini cuman gambaran. Barangkali ada yang minat atau mau mendaftar di daerah yang dekat lah mungkin lah ya, boleh silakan menghubungi ke Bapak Dadan, boleh ke Panglipur langsung, Panglipur mungkin aja, ya, Panglipur Mekarbuana Pak Asep Dedi namanya. Asep. Yang jauh ya, kalau mau sekedar mau info-info nanti adalah saya cantumkan Mapai channel ya, di situ juga bisa, mungkin ada ya. Boleh. Itu barangkali ada yang mau komen mau gimana lah gitu ya. Boleh. Ini hanya cuman obrolan sedikit, sambil istirahat, sambil kita rokok-rokok sedikit. Oke, Kang Dadan, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama, Om Bud. Terima kasih banyak, Baraya, terima kasih
telah menyaksikan obrolan sedikit ini. Semoga bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa inilah ya. Amin. Bagi kebudayaan kita maju terus lah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and channel. Share ya, meni susah.